Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Hadriansa. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana melakukan penyimpanan data dalam pemrograman bahasa pemrograman Visual C# dengan MySQL. Oke, jadi ini adalah materi lanjutan tentang pemrograman Visual C#, di mana materi sebelumnya itu pencarian data. Jadi ini yang kemarin melakukan pencarian data. Jadi ketika ini saya jalankan, awalnya adalah untuk melakukan pencarian data. Oke, ini saya jalankan dulu. Jadi ini materi sebelumnya, misalnya A001. Maka ketika saya simpan, ketika saya enter, otomatis data ada, kemudian tambah, kemudian A002, ini menandakan data tidak ada. Oke, jadi pada video berikut ini saya akan membahas tentang bagaimana melakukan penyimpanan data. Yang pertama adalah di dalam tombol simpan ini ada dua fungsi yang kita harus lakukan, yaitu tombol penyimpanan dalam bentuk data baru dan tombol penyimpanan dalam bentuk data yang lama, artinya bisa diupdate datanya. Oke, nah sebelum kita masuk ke tombol simpan, di sini double klik pada tombol simpan. Nah, di sini kita akan membahas tentunya. Jadi yang pertama langsung saja tray, kemudian kurung buka dan kurung tutup. Kemudian buatkan dulu tempat apabila dia ada kesalahan. Jadi di sini adalah MySQL exception salah. Jadi ketika nanti ada suatu program yang salah, maka akan menampilkan sebuah data yang salah dalam bentuk string, ya, dalam bentuk string. Oke. Kemudian apabila ada apabila itu benar, maka masuk di bagian sini. Nah, di sini kita akan menentukan yang mana yang dimaksud dengan data baru dan yang mana yang dimaksud dengan data lama. Data baru itu bisa diketahui apabila kita melakukan pencarian data, ya, baik itu data lama maupun data baru. Maka di situ kita harus melakukan status. Nah, jadi di tombol pencarian itu kita harus melakukan tombol status. Jadi ini adalah menandakan data ada, berarti ini dianggap data lama. Kemudian di sini ketika di enter data tidak ada, berarti kode tersebut dianggap data baru. Maka kita akan membuat sebuah konsep bahwa bagaimana caranya supaya data itu dianggap data lama dan data baru. Maka kita akan membuat sebuah status variabel ada berstatus boolean, ya, bertipe data boolean. Apa isi data boolean itu adalah true dan false. True dan false. Jadi maksudnya ketika nanti datanya ada, maka itu berarti itu false. Ketika datanya tidak ada, berarti dia true, berarti data yang dianggap baru, ya, atau sebaliknya, terserah nanti mau pakai true atau false. Maka ada ini diletakkan di mana? Jadi ini diawali dengan nilai false, dikasih di nilai awal false dulu. Lalu di tombol pencarian, pada saat kita enter, maka di sini ada status data ada, maka ada itu dikasih sama dengan true, berarti datanya ada. Tetapi kalau misalnya data tidak ada, maka ada diganti menjadi jadi false. Oke. Nah, sehingga pada saat dilakukan enter, maka misalnya A001, nah, maka secara otomatis ada itu bernilai status true. Tapi ketika misalnya saya buatkan A002, ketika saya buatkan A02, data tidak ada, maka ada itu bernilai status false. Coba saya tampilkan, ya. Coba saya tampilkan status ada. Message box titik show ada. Jadi teman-teman bisa tahu bahwa sebenarnya apa sih tujuan dari ada itu, ya. Message box titik show ada. Oh, ada variabel ada itu string. Oke, begitu pula dengan yang di atas, variabel ada tuh string. Jadi teman-teman bisa melihatnya ketika saya jalankan. Kemudian A01 pasti nilai ada itu bernilai true. Nah, itu, ya.
Dan ketika saya buatkan A002, maka pasti nilainya bernilai false. Nah, itulah yang akan diuji. Ya, itulah yang akan diuji. Ini saya hapus kembali. Lalu bagaimana dia bisa tahu bahwa ada itu bisa dibaca di void lain, bisa dibaca di tombol simpan? Karena variabel ada itu bertipe data boolean dan sifatnya global. Saya simpan di luar dari public yang ada, sehingga bisa dibaca oleh public void. Ya. Oke, di tombol simpan tadi. Nah, di sini kita lakukan pengujian if ada ya sama dengan true. Nah, if ada sama dengan true, dilakukan penyimpanan di sini. Ya, dilakukan penyimpanan. Oke, kita lihat di chapter yang ke-8. Materi kita yang ke-8 itu tentang penyimpanan data. Oke. Ini adalah program Keypress, kemudian ini adalah program tampil, kemudian ini program simpan. Nah, di sini ya. Nah, sebelum saya buat, jadi saya buat dulu string jk sama dengan tidak ada, arti kosong. JK ini fungsinya apa? Untuk membaca tombol icon, tombol radio button. Ya, jadi diuji di sini jika radio button 1 titik checked, apabila radio button satunya di checked ya, atau apabila radio button saya di checked sama dengan true, maka JK-nya itu sama dengan nilainya adalah laki-laki. Ya, nilainya adalah laki-laki. Oke, jadi boleh saya buat seperti ini, laki-laki. Tetapi jika tidak, maka JK itu sama dengan perempuan. Nah, sehingga setelah itu dilakukan pengujian tadi, masalah ada sama data ada atau mana data tidak ada. Oke, ketika datanya ada, maka kita buat string query yaitu format string format. Oke, string titik format. Oke, itu petik 2 titik kurung tutup, yaitu insert into nama tabelnya. Nama tabelnya itu ini adalah anggota ya. Nama tabelnya adalah anggota, yaitu insert tb anggota. Nama tabel yang saya kasih nama di sini adalah tb anggota, di mana field-nya adalah kd anggota, kemudian nama anggota. Jadi teman-teman bisa melihatnya di sini di dalam db pustaka, db pustaka ini. Di dalam database-nya yaitu tb anggota, field yang dimaksud itu adalah ini, kd anggota, nama, jk. Oh, berarti ini nama, kemudian jk, kemudian alamat, kemudian nomor HP. Oke, kemudian setelah itu values ya. Values-nya adalah di kurung buka kurung tutup ini, petik 1 kurung kurawal 0 kurung kurawal kemudian koma petik 1 kurung kurawal ke 1, yaitu cara penyimpanan di dalam Visual C#. Kurung kurawal petik 2 petik koma petik 1 kurung kurawal 2 kurung kurawal. Jadi ada berapa jumlah fieldnya, mulai dari field ke 0, field ke 1, field ke 2, field ke 3, dan field ke 4. Berarti ada kurung kurawalnya itu sebanyak 5, ataukah mulai dari yang sampai dengan yang keempat. Oke, ini 3 ya. Kemudian titik koma petik 1 kurung kurawal ke 4. Oke, kemudian selanjutnya setelah itu kita lakukan ikuti dengan komponen-komponen yang digunakan, bahwa kurung kurawal ke 0 itu miliknya T-kode, kurung kurawal ke 1 miliknya nama, kurung kurawal ke 2 miliknya
alamat. Kurung kurawal ketiga miliknya nomor HP dan kurung kurawal keempat itu nomor HP. Maka selanjutnya itu adalah di sini koma T box 1 titik teks itu, kemudian teks box 2 titik teks. Jadi teks box 2 itu adalah nama, kemudian koma JK untuk jenis kelamin, kemudian alamat teks box ketiga titik teks, dan yang terakhir adalah teks box yang keempat titik teks. Nah, itu lanjut, kemudian titik koma di sini. Oke, nah di sini baru kita buka koneksi con titik open. Oke, lalu kemudian cmd ya, new SQL command, yaitu con titik query. Oke, con titik kebalik ya, jadi query titik koma con, artinya diambil koneksinya, dieksekusi. Kemudian sini cmd execute non query. Oke, lalu kemudian con titik close, kemudian tampilkan pesan message box titik show, itu data tersimpan, kemudian di sini message box button titik data tersimpan, kemudian informasi, kemudian message box button oke, kemudian message box button information, message box icon information. Oke. Nah, apabila datanya ada dan akan disimpan juga, maka tetap menggunakan string variable query, di mana di sini string format. Nah, kemudian titik koma di sini dulu, di mana isinya adalah update TB anggota. Jadi update TB anggota set KD anggota, kemudian petik 1 petik 2 plus text box 1. Nah, text box 1 itu miliknya dari tabel anggota titik teks. Jadi ini nanti diupdate berdasarkan diupdate kode anggotanya, isinya adalah ini, apa yang Anda inputkan di sini, maka disitulah nanti isinya juga. Kemudian plus petik 2 petik 1 petik 2, kemudian sini koma nama TB nama itu petik 1 plus ya, kemudian text box ke 2 titik teks plus petik 2 petik 1 koma JK. Oke, kemudian sama dengan petik 1 petik 2 plus JK plus petik 2 petik 1 koma alamat sama dengan petik 1 petik 2 plus text box yang ke 3 titik teks plus petik 2 petik 1 koma nomor HP sama dengan petik 1 petik 2 plus text box yang ke 4 titik teks petik plus petik 2 petik 1 petik 2. Oke, kemudian koma con titik open kurung buka kurung tutup, kemudian cmd execute non query. Oke, diupdate juga, baru con titik close kurung buka kurung tutup, lanjut. Nah, di sini data tersimpannya dirubah menjadi data sudah dirubah, data terubah.
Oke, data terubah. Nah, oke, coba kita jalankan. Misalnya A001, data ada ya. Kemudian data A002, tapi ini data tidak ada nama anggotanya siapa, misalnya Linda, ini adalah perempuan. Kemudian alamatnya Jalan Sungai Bengawan, nomor HP-nya 08 simpan. Nah, data terubah. Nah, ini yang tidak boleh, harusnya data tersimpan. Nah, ada yang salah berarti di sini ya, ada yang salah. Kenapa dia data terubah, padahal statusnya itu adalah ada sama dengan false. Nah, di sini kita lihat pencariannya, apakah betul kalau data tidak ada itu berubah menjadi true. Nah, ada true, data ada, data false. Oke, A002, data tidak ada. Di sini ada kesalahan if adanya. Kita kembali ke tombol simpan ya. If ada sama dengan true, maka itu update TB anggota. Oh sorry, di sini masih ada kelanjutan. Di sini where. Kita mau update berdasarkan apa? Ada kesalahan di sini, jadi kita mau update berdasarkan dengan KD anggota titik 1 plus checkbox 1 titik plus titik 1 titik 2 titik 1 titik 2. Oke, data tersimpan. Oke, coba dijalankan lagi. A002, data tidak ada. Linda, perempuan, kemudian Jalan Sei Bengawan, kemudian nomor HP-nya simpan, data terubah. Nah, di sini ada kesalahan. Oke, di sini ada kesalahan teman-teman. Jadi ini bukan true, jadi false. Jadi maksudnya kalau datanya tidak ada, maka di insert ya. Oke, lanjut lagi. A002, data tidak ada, diinputkan Linda Sriani. Kemudian di sini adalah perempuan, kemudian Jalan Sei Bengawan, kemudian nomor HP-nya ya, simpan, data tersimpan. Oke, kita cari lagi apakah data itu ada. 002 sudah ada ya. Sekarang kita rubah nomor HP-nya yang ada. Jadi nomor HP misalnya 1111, simpan, data terubah. Oke, tambah ke A002. Nah, kenapa tidak berubah? Berarti di sini masih ada kesalahan. Harusnya tadi ini berubah, simpan. Kita coba lagi ya. A002. Nah, belum berubah, berarti ada kesalahan di sini. Nomor HP belum terubah. Jadi update TB anggota, set KD anggota, nama, JK, alamat, nomor HP, checkbox 4, where KD anggota. Padahal di sini sudah tersimpan dengan nomor HP yang sudah ada. Ini harusnya ini berubah. Nah, kita lihat. Nah, di sini pasti ada errornya teman-teman. Kita lihat dulu satu persatu. Apakah errornya? Di sini tidak dilakukan eksekusi CMD sama dengan new MySQL command. Kemudian
query con. Ini yang kurang teman-teman ya. Nah, sehingga tidak berubah. Oke, kita coba lagi. A002. Oke, simpan. Data terubah, harusnya berubah nih. Nah, sekarang menampilkan datanya. Nah, kita buat void tampil. Buatlah void tampil itu di luar dari void yang ada. Void tampil ya. Pertama tray kurung buka kurung tutup, kemudian cache-nya MySQL exception salah ya. Jadi selalu buat yang seperti ini supaya menghindari terjadinya yang namanya kalau ketika ada kesalahan error langsung ditampilkan kesalahannya. Apa kesalahan tersebut? Salah tuh string kurung buka kurung tutup titik koma. Kemudian di sini string SQL select format. Jadi kita lihat bentuk pencari tampilnya seperti apa. Jadi tampil itu select bintang from tb anggota. Kemudian di situ con ini untuk menampilkan data di dalam data grid. Con open, kemudian adapter sama dengan new MySQL adapter. Con SQL, con. Ya, SQL, con. Kemudian kita buat dataset baru, tujuannya untuk menampung data sementara, new dataset. Lalu kemudian kemudian adapter titik fill. DS, nama tabelnya adalah tb anggota. Lalu kemudian con titik close, ditutup dulu koneksinya baru ditampilkan. Data grid view sama dengan data source yaitu titik data source yaitu ds titik table, nama tabelnya adalah tadi tb anggota. Lalu kemudian titik default view. Titik koma. Nah, program tampil ini, void tampil itu dipanggil di pom load. Nah, sini ya, double klik pada pomnya yang kosong, pom load ya, di area pom load. Kemudian kita panggil tampil. Kita coba dulu jalankan. Tampil ya. Nah, setiap penyimpanan update data itu harus dipanggil. Jadi tadi ada sama dengan true. Ini penyimpanan di program simpan, double klik. Jadi data tersimpan tampil, dipanggil. Data terupdate, ada terubah, panggil tampil. Coba kita lakukan menjalankan dulu. A001 laki-laki, nomor HP-nya, perhatikan nomor HP-nya ya, sekian. Sekarang saya rubah nomor HP 3331. Saya simpan. Harusnya ini juga berubah. Saya simpan. Data terubah. Nah, itu ya teman-teman ya gunanya program tampil. Lanjut ke program hapus. Nah, hapus seperti itu juga. Apakah adanya data ada atau tidak? Kalau data tidak ada, maka tidak perlu dihapus. Kalau data ada, boleh dihapus. Double klik pada tombol hapus. Tray sama cache. MySQL exception salah. Lalu kemudian kurung buka, message box titik show salah to string. Nah, kemudian dilakukan pengujian. Jika ada sama dengan true, maka bisa dihapus.
bisa dihapus. Nah, tetapi jika tidak, maka data tidak bisa dihapus. Jadi tampilkan pesan di sini, message box show data yang mau dihapus tidak ada. Nah, informasi, kemudian message box button titik message box button titik oke, koma message box icon information. Oke. Nah, itu kalau data tidak ada. Oke. Lanjutkan. Kemudian selanjutnya adalah jika ada maka boleh dihapus, berarti string delete from tb anggota where kd anggota, dimana berdasarkan tag box 1 titik tag plus kurung petik plus petik 2 petik 1 petik 2 titik koma, kemudian dibuka koneksinya count titik open, kemudian cmd sama dengan new MySQL command, yaitu string apa nih, string query ya. Oke, query koma con, lalu kemudian cmd execute non query, lalu kemudian con titik close. Oke, lalu kemudian message box titik show data terhapus. Oke, informasi, kemudian koma message box show button titik oke, kemudian message box icon titik information. Oke, lalu di sini tampil lagi. Panggil lagi. Oke, lanjut, kita coba jalankan. Data yang tidak ada, A03, data tidak ada, mau dihapus, data yang mau dihapus tidak ada. Coba ditambahkan lagi, kita cari A002, data ada, hapus, data terhapus. Nah, ini juga hilang. Oke, selesai. Tombol keluar, sudah semua selesai ya. Baik teman-teman, itulah tadi tutorial video untuk penyimpanan data serta hapus data. Oke, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan jika ada komentar, jika ada pertanyaan, silahkan komentar di video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.